gitu. Kalau tidak ada penerangan pun udah ya Kak, kalau udah tidur mah gitu kan. Tapi kan lama-lama saya juga nggak betah gitu karena merasa takut dengan kegelapan tuh. Ya dari sana saya banyak belajar lah dari kehidupan, dari kenyataan alam gitu. Jadi saya tidak selalu bergantung ke warung gitu. Lihat saja di sekeliling kita tuh, cina buat makan, buat masak kita banyak. Waktu itu perasaan Teteh gimana Teh? Pas pertama kali tinggal di sini tuh. Rasanya takut gitu kan, ke air dari saung ke air itu kan jaraknya lumayan ya, jauh keluar gitu kan, harus pakai penerangan gitu kan. Kalau tengah malam kita pingin ke air itu kan rasanya takut. Ya kesininya ya saya seringlah didatangi sosok-sosok aneh gitu dalam mimpi gitu. Ada sosok seorang kakek-kakek, dia pakai jubah, bukan jubah ya, kampring hitam, pakai ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini saya sedang berada di Kecamatan Panjalu di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, teman-teman. Dimana di sini saya akan berkunjung ke rumah terpencil menyendiri tanpa tetangga, berada di dalam hutan, teman-teman. Nah, ini jalan setapaknya menuju ke rumah yang terpencil tersebut. Kebetulan ini adalah akses satu-satunya menuju ke rumah tersebut. Jalannya masih tanah dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja. Nah, teman-teman, jadi yang saya akan tuju ini ada seorang wanita, seorang perempuan pemberani yang konon katanya di sini sudah puluhan tahun, dan informasinya hutan ini masih terkenal dengan keangkerannya. Dan informasinya nih, ibu ini, wanita pemberani ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh, bahkan pernah didatangi oleh sosok siluman ular, teman-teman. Nah, dari sini kita udah dengar suara lolongan anjing, sepertinya dari arah sana ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini seperti ada bekas kendaraan bermotor ya ke sana. Wow, udah disambut nih sama suara guguk. Nah, seperti ini teman-teman suasana di dalam hutannya. Dan sepertinya ini habis hujan ya tadi malam, soalnya agak basah nih jalannya ya. Wow, luar biasa, hutannya masih terlindung, terjaga alam di sini. Banyak pohon-pohon besar-besar banget. Suasana hutan. Dan kita disambut sama Dogi nih. Sepertinya udah tidak jauh menuju ke rumahnya. Tadi jalan setapak ini, teman-teman. Oke, kita akan terus berjalan menyusuri jalan setapak ini di dalam hutan ini. Dan saya kurang tahu nih hutannya hutan apa ya. Yang jelas ini berada di Kabupaten Ciamis, teman-teman. Oke, dan nanti kita akan coba ngobrol terkait kisah dan ceritanya kenapa tinggal di sini dan apa saja yang pernah dialami selama tinggal puluhan tahun di dalam hutan ini, teman-teman. Ini udah kelihatan ada sebuah gubuk saung, dan inilah tempat tinggalnya ya, teman-teman.
Dan saya dulu pernah berkunjung ke sini, ke rumah dalam hutan ini. Dan inilah saung-saungnya ya. Ini tuh sepertinya ya dapur ataupun tempat untuk membuat gula aren. Ya, kita lanjut lagi. Banyak dogi, ternyata ada 2 ya. Biasa kalau di hutan gini warga ataupun pemilik rumah itu suka ternak dogi ya, untuk keamanan mereka di dalam hutan ini. Seperti ini. Oke, sepertinya mereka menyambut saya. Seperti ini ya suasananya. Nah, ini tempat ternak sepertinya. Nah, udah terdengar suara kambing di dalam ruangan ataupun saung ini ya. Ternaknya tuh banyak banget. Waduh, ada puluhan. Nah, teman-teman, seperti inilah suasana di rumah terpencil dalam hutan, yang mungkin sebagian rumahnya tertutup sama ini nih, apa ya, tanaman apa ini teman-teman. Wow, hijau banget ya rumahnya, Masya Allah. Oke, kita langsung silaturahmi aja. Kita akan dengarkan seperti apa kisah dari kehidupan di dalam hutan ini. Wow, ada kendaraan juga nih. Ada guguknya nggak mau berhenti. Wah, sendalnya mah ada ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Teteh, kumaha damang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sayanya. Aduh, ini doginya tuh bersuara terus. Iya, Teteh mohon maaf sebelumnya, saya teh mau silaturahmi sekaligus ngobrol-ngobrol. Boleh Teh? Boleh ya, terima kasih ya Teh ya. Boleh saya kesini Teh? Boleh. Iya teman-teman, saya udah ada di rumah tengah hutan. Nah, Teteh sebelumnya saya Kang Weka dari Majalengka. Ya. Ini Teh dengan Teteh siapa Teh? Teh Dede. Sama Teh Dede. Alhamdulillah ketemu sama rumah terpencil dan pemiliknya Teh Dede. Teh, kalau boleh tahu Teteh ini Teh sama siapa aja Teh di sini Teh? Kalau di sini Teh ada suami, ya anak 3. Cuman sekarang lagi pada kerja ya. Suami lagi kerja, anak sekolah gitu. Yang satunya lagi ngambil rumput di atas. Oh, sini. Iya. Jadi Teteh di sini berempat. Berlima. Oh, berlima. 2, 3, 5, berlima. Jadi anak 3 Iya. sama suami sama Teteh. Iya. Oh, iya. Teh, saya mau tanya juga, ini terkait Teteh kan di sini tanpa tetangga ya Teh ya. Iya. Cuma Teteh sekeluarga di sini. Ini Teh udah berapa tahun Teh di sini Teh? Kalau menetapnya dari tahun 2020. 2020. Kalau perjalanan ya dari sini ke rumah gitu dari tahun 2019. Cuman tadinya kan suami di sini. Saya belum mau menetap di sini karena di sana kan di Kecamatan Sukamantri ya, di kampung. Saya punya rumah gitu. Kebetulan kan tadinya suami itu kerjanya itu ngambil gula aren gitu. Cuman dia belum bisa mencetak gulanya gitu. Cuman dia ngambil lahang dari pohon aren gitu. Saya yang bikin sampai jadi gula gitu, sampai dijadikan uang gitu. Terus habis itu saya pulang lagi ke rumah sambil ngejemput anak pulang sekolah gitu. Tapi lama kelamaan kan jenuh gitu kan. Dari sini ke Sukamantri itu beda kecamatan. Jauh ya Teh ya? Ya jauh lumayan lah gitu.
setengah jam kalau Setengah jam. ini ya. Kan jenuhnya kalau lagi musim hujan ya, Iya. jalan becek gitu, saya harus ngambil kendaraan ya, bawa motor kan, jalan licin gitu. Jadi kesininya saya nuntut sama suami, saya mau ngikut tinggal di sini tapi harus ada apa itu, penerangan gitu, penerangan. ada lampu gitu kan. Iya, Tadinya iya. nggak ada lampu. Oh, gitu. dulunya pakai cempor gitu teh. Pakai cempor. Cempor juga dibikinnya dari kapas, pakai minyak jalan tah tuh ya. Oh iya. Kan biarin aja yang gini kata suami. Nanti kan kalau udah malam kita pada tidur gitu. Kalau tidak ada penerangan pun udah ya, kalau udah tidur mah gitu kan. Tapi kan lama-lama saya juga nggak betah gitu karena merasa takut dengan kegelapan tuh. Akhirnya suami ya berusaha semampu dia gitu, memasang apa ini, Memasang saluran PLN listrik. Gitu. Jadi sebelumnya mah teteh tinggal di sini teh hanya pakai cempor gitu ya teh. Itu Pakai sampai berapa lama teh pakai cempor itu? Hampir 1 tahun. 1 tahun. Oh. Kan suami di sini menetap sendiri 6 bulan ya, Iya. di saung yang sana sebelah sana. Oh, yang pertama ke sini. Kan sekarang itu dibikin kandang puyuh. Tadinya itu tempat dapur, itu bikin gula aren. Oh, yang pertama itu. Sekarang kan lagi enggak gitu, enggak ngambil gula aren, enggak produksi lagi, enggak produksi gitu. Arennya lagi nggak ada atau gimana teh? Lagi malas mungkin. Oh, lagi malas. Ada kerjaan yang lain Ada mungkin ya kerjaan teh ya? yang lain, iya, ada yang nyuruh di kandang ayam gitu. Oh, iya iya. Jadi teteh menetapnya mulai dari tahun 2000. Iya, menetap di Tahun 2020 atau 2000? 2020 ya. 2020. 2020. Oh, berarti 2020 kemarin ya, belum lama ya? Sekarang kan 2025. 2025 ya, hampir 4 kurang lah. 4 tahun jalan lebih gitu ya teh ya. Tapi kalau ya di sini mah udah hampir mau 8 tahunan gitu. Perjalanannya. Tapi kan saya tadinya mandir dulu ke rumah ke sini. Iya, kesini, jadi gitu. pas waktu itu mah belum sampai nginep di sini. Belum, Karena mungkin kondisi juga gelap ya. gelap. Teteh juga masih takut gitu ya teh. Gitu, anak kan masih sekolah di sana gitu, di iya. Ciberem. Kalau sekarang mah udah kumpul di sini semua teh. Udah anak mau tidak mau ya dipaksa di Oh, sini gitu, dibawa ke sini. Tadinya kan anak juga berontak ya, nggak mau Iya. gitu. Mama masa sih cina kita tinggal di sini di hutan, jalan becek, kalau sekolah kan becek, bawa motor. Gitu sering jatuh lah anak-anak juga gitu, terpeleset di jalan becek gitu. Karena kalau musim hujan kan lumayan juga ya, masih tanah gitu ya teh. Habis Tanah. kan kalau mau ke jalan raya juga nanjaknya lumayan ya teh ya. Lumayan, jadi anak-anak itu sering ngeluh ya, habis gimana atuh dek kata saya ya sama anak-anak gitu kan. Kita bapak betah di sini karena udah nggak mau hidup di keramaian gitu kan, dia udah mulai jenuh gitu. Makanya mau tidak mau kan saya juga terbawa lah gitu di sini, jadi betah gitu. Jadi alasan suami Teh Dede ini tinggal di sini itu apa karena pekerjaan, apa karena pengen apa ya, mandiri atau pengen menenangkan diri gitu teh? Iya, ya tadinya gitulah, ingin nyenangin diri sendiri, ingin jauh dari keramaian, dari bisingnya kata-kata kehidupan tetangga, di kehidupan, kampung gitu ya. Jadi ya berusaha lah semampu dia gitu. Kadang kan dulu saya juga ngeluh gitu ya, karena dulu kan saya tadinya tinggal di pedesaan. Iya. Jadi kan ke warung jauh ya. Di sini tuh. Mau beli keperluan sehari-hari kan jauh, harus jalan kaki jauh gitu. Tadinya kan saya belum menerima gitu, belum ya. terbiasa ya teh ya. Jadi belum apa tumarima cek. Yang tadinya mau ke warung deket, terus ke sehari-hari rame, gitu. pas tinggal di sini sepi, mau ke warung jauh gitu ya. Mungkin sedikit agak mengeluhnya di situ ya teh ya. Iya, tadinya gitu kan. Tadinya ada teman buat ngobrol, buat curhat, buat apa gitu, keluh kesah kan. Di sini kalau ada masalah ya kita
endam sendiri gitu. Ada rezeki kita nikmatin sendiri gitu kan. Ya sedih, kalau sedihnya itu ketika kita kan tadinya suami itu tani ya, nanam sayuran, cabai itu kan, dari nanam sampai panen kan itu ada waktu ya, ada proses. Kadang saya kan di sana belum punya rezeki gitu ya, mau masak, nggak ada minyak, nggak ada garam gitu. Saya sering berontaknya di sana gitu ya. Kan kalau deket sama tetangga atau sama saudara gitu kan, kita nggak punya uang buat beli kan, istilahnya bisa minta, bisa pinjam. Bisa pinjam gitu. Intinya kalau ya. Di sini kan gitu. Di sini ya harus beli ya. Harus ada ya teh ya. Harus mau nyetok, pinjam ke siapa gitu ya. Kalau kata suami, udah kata dia, kamu kan butuh matangnya kata dia. Kita masak daun singkong kata dia. Kan kita bukan butuh garam minyaknya kata dia. Kita kan butuhnya matangnya kata dia, supaya perut kita terisi kenyang. Jangan so diada-adain, jangan cari-cari masalah dari hal sepele kata suami. Kita kan masih bisa dipasak pakai air, di godok kata dia itu. Ya dari sana saya banyak belajar lah dari kehidupan, dari kenyataan alam gitu. Jadi saya tidak selalu bergantung ke warung gitu. Lihat saja di sekeliling kita tuh, buat makan, buat masak kita banyak. Ada nangka yang masih muda, orang lain kan beli, kita tinggal ambil, tinggal dipetik, dipasak kata dia itu. Daun singkong itu kan cabenya tinggal metik kata dia. Ya dari sana saya belajar gitu, belajar menerima gitu. Dan ya mungkin perjalanannya harus begini, di sini harus begini gitu, ya teh. Saya menerima gitu dengan belajar ikhlas gitu. Nah teh, kan awal-awal tinggal di sini dalam kondisi gelap, gak ada listrik, hanya pakai cempor ya teh ya. Nah waktu itu perasaan teteh gimana teh pas pertama kali tinggal di sini tuh? Rasanya takut gitu kan, ke air. Dari saung ke air itu kan jaraknya lumayan ya, jauh keluar gitu kan, harus pakai penerangan gitu kan. Kalau tengah malam kita pingin ke air itu kan rasanya takut. Apalagi kalau baru-baru kita tinggal di sini kan, mungkin suasana lingkungan sini ada karuhun, ada tempat goib-goib yang keganggu mungkin gitu. Jadi saya merasa takutnya di sana gitu. Pas kebetulan saya kan sering didatangi sosok-sosok dalam mimpi itu kan ya. Dulu waktu di rumah yang sebelah sana tuh, saya didatangi sosok nggak tahu karuhun, nggak tahu apa ya, sosok seorang laki-laki muda gagah gitu, pakai jubah putih, pakai kopiah putih gitu. Pas paginya saya cerita ke suami, pas saya mah nggak mau lagi tinggal di sini, nggak mau nginap lagi di sini karena saya takut. Emangnya takut kenapa? Kan ada bapak di sini sama anak-anak. Tuh saya mimpi tuh di sana tuh ada yang jongkok, kata saya, pakai baju putih-putih. Udah itu cuma mimpi, kembang tidur kata suami itu. Dari situ saya nggak mau, apalagi di sini nggak ada penerangan kata saya. Ya kesininya ya saya seringlah didatangi sosok-sosok aneh gitu dalam mimpi gitu. Ada sosok seorang kakek-kakek, dia pakai jubah, bukan jubah ya, kampring hitam, pakai iket, pakai kampret gitu kampret gitu. Dia malah bilang katanya, ini saya penunggu di wilayah ini, jangan takut, gitu. Nama saya ini Sukmajaya namanya itu. Malah dari mimpi itu saya disuruh
kamu harus tinggal maunya cina datang ke hulu air kata dia tuh sambil apa cina mandi gitu ya. Malam Jumat kata dia sarepna gitu malam Jumat sebelum adzan maghrib gitu ya. Oh gitu. Saya bilang tuh ke suami, malahan saya teh pas hari Kamisnya puasa ya. Iya iya. Seolah membersihkan diri gitu niat di dalam hati ya. Iya. Sambil sebelum buka menjelang buka saya diantar sama suami ke sana gitu dimandiin sama suami ya, niat saya mensucikan diri ya. Sambil itulah supaya kan saya orangnya penakut gitu, menghilangkan rasa takut gitu, tapi kan ya akhirnya saya betah di sini gitu. Mungkin ada yang ngejagain lah yang ada di sini gitu, di lokasi ini gitu. Yang awalnya takut karena sering mimpi yang gaib-gaib seperti yang aneh-aneh, tapi lama kelamaan teteh jadi betah. Seolah sekarang mah nggak mau kan disuruh pulang juga sama suami, udah gitu. Kalau kamu udah nggak betah di sini, kamu pulang aja ke rumah sama anak-anak, biar bapak yang di sini kata dia, sama anak yang gede di sini. Tapi malah saya rasanya berat gitu kalau pergi dari sini gitu. Sekarang ada teman nggak ada teman ya saya tetap malah jadi betah gitu teh. Gitu. Kalau untuk rumah di kampung sendiri kosong dong, apa ada yang nempatin teh? Kosong. Iya. Tapi sekali-kali suka di ini teh, ditengok gitu. Kali-kali gitu kan ke sana, masih kan tadinya ada ponakan yang nikah ke orang sana gitu. Dititipin sama dia gitu tadinya. Kalau sekarang mah ya kosong. Kosong. Jadi anak-anak juga ada di sini tiga-tiganya teh. Ada. Nah, untuk anak-anak sendiri kan biasanya kalau anak-anak pasti nggak betah tinggal di dalam hutan ya teh ya. Suka ini nggak teh bilang ke Teh Dede itu, "Ma, pindah aja pulang lagi ke kampung," gitu. Suka ada ngomong gitu nggak teh? Iya, kalau kemarin-kemarin mah lagi TK sampai kelas 1 SD ya. Dia nggak banyak keluhan gitu, tapi mungkin karena sekarang mah udah terbiasa di alam ramai ya, banyak teman di pengajian di sekolah gitu. Jadi yang kecil sekarang kelas 2 ya, dia sekarang banyak nuntut gitu. Mah, saya jenuh tinggal di sini, nggak ada temen cina gitu kan. Saya pingin tinggal sama nenek, karena di bawah kan adanya nenek dekat gitu, dari sekolahan, dari pengajian bisa jalan kaki gitu. Kan kata saya, Neng kan masih kecil gitu, nanti kalau udah besar mama izinin tinggal sama nenek. Perempuan teh? Perempuan ya, kelas 2. Kan cina Neng teh pingin nginep di rumah nenek, tapi lamun nginep di rumah nenek Neng teh kangen sama mama sama ayah kata dia. Itu kan saya malah terharu, sedih gitu. Sisi lain saya pingin nurut patuh pada suami gitu. Sisi lain saya kasihan juga pada anak gitu, dia butuh hidup di keramaian gitu. Makanya kalian yang ada di desa, yang ada di kota ya, syukurilah hidup kalian gitu. Contohnya aku gini gitu, harus mampu nurut gitu, patuh pada suami. Walaupun di sisi lainnya saya kadang khawatir sama anak gitu, pingin lah ngebahagiain anak gitu, tinggal di kota gitu, di pedesaan. Walaupun rasanya saya berat gitu, meninggalkan tempat ini gitu, tapi mungkin ini saya ditugaskan di sini gitu. Makanya saya lebih sadar diri gitu lagi gitu. Kembali ke diri saya lagi. Dan sekarang udah alhamdulillah teteh betah di sini ya teh. Betah ya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk nama hutannya sendiri ini atau gunung sendiri ada namanya nggak teh? Ada, ini teh kebetulan ini teh Kebon Jati ya. Namanya itu Kebon Jati, tapi tapi kok nggak ada jatinya sih teh? Nggak ada nama doang jati, itu cuman nama doang, nggak tahu tuh dari sejarah dari leluhurnya, nggak tahu gimana. Tapi kalau suami guyon itu kan di sana ada Pangjaratan Ciramping ya. Pangjaratan itu makam? Iya, makam keramat. Makam keramat itu yang ada pohon beringinnya. Sana ke sana teh. Lumayan deket ya teh ya?
lumayan itu kan kalau kata suami guyonnya gitu ya. Iya. Kalau seseorang cina pingin mencari jati diri gitu kan, harus ketemu dulu jati dirinya di jati katanya kan. Nanti dirampingkan. Namun kata Sunda mah diseketkeun, cenah dicirampingkan, ramping itu ya runcing. Iya, ramping itu runcing. Kalau guyonnya gitu. Karena di sini kan nggak ada cenah pohon jati, jadi itu kan seolah harus mencari dulu jati diri katanya. Ya, nanti dirampingkan di sana. Iya, jadi dibersihkan hati dan pikiran. Jadi, seperti itu ya. Gitu. Kalau lagi guyon gitu kan. Iya. Nah, untuk hutan jati sendiri di sini masih ada binatang apa saja teh yang suka datang atau suka mengganggu gitu ke pemukiman atau rumah Teh Dede ini di sini? Kalau dulu-dulu mah ya suara-suara aneh itu ya yang sering muncul, seperti apa tuh, kalau orang tua bilang dulu mah setan orok-orok katanya. Setan orok-orok? Kalau tiap malam itu suka nangis. Oh, setan orok-orok gitu? Namanya di setan orok-orok gitu. Kalau orang tua bilang dulu mah meong congkok gitu. Saya sering dulu mah dikelilingi ini rumah gitu sampai ketakutan sama suami sama anak itu. Dikelilingi apa teh? Suara itu. Oh, suara orok-orok gitu. Seperti apa ya? Seperti ya binatang tapi suaranya seperti anak kecil nangis gitu. Tapi suaranya didengerin kan semakin sini semakin dekat ya. Semakin ini ya. Kan itu kebetulan itu di sana tuh dari bawah ke atas gitu mengelilinginya. Ke sana. Yang dari itu ujung rumah yang itu. Kalau tiap hari malam Selasa dan malam Jumat itu munculnya suara orok-orok itu. Suara itu ke belakang-belakang mas sering itu suara itu terdengar gitu muncul. Jadi suaranya rame atau gimana teh waktu itu? Enggak rame mah, cuman gimana ya, kalau anak nangis gitu kan sering lambat gitu, jadi seolah nggak tahu ya itu binatang buas, nggak tahu apa ya. Kalau kucing mah kan ibarat kucing anaknya dua gitu. Yang satu digigit dibawa pergi, yang satunya ketinggalan di bawah. Jadi yang ketinggalannya itu pasti nangis gitu. Kehilangan ibunya gitu. Seolah gitu. Pas kebetulan paginya ya dicari-cari sama bapak, telapaknya seolah binatang buas itu, nggak harimau, nggak tahu apa ya, ada ini tapak ada kaki, bekasnya gitu deh. Tapak kakinya kan besar kata suami. Pas malam hari pun kalau binatangnya kecil kata suami kan itu dogi juga nggak akan takut, dia makan menggonggong sambil ekornya teh melilit gitu. Kata suami udah jangan berisik cenah gitu, kita diam aja, dia biarin aja cenah kita dia asal jangan saling ganggu kata dia kan. Kalau kita ganggu kan kebetulan pistol juga bedil ada gitu ya. Ada. Tapi kan kalau kita mulai ganggu, dia bahkan lebih ganggu ke kita, bisa memborak-barikan tempat tinggal kita. Makanya udah kami biarkan aja gitu teh. Aja di dalam itu saung walaupun sambil takut gitu. Jadi Teh Dede juga sempat takut waktu itu takut, mendengar suaranya itu ya. Takut banget, karena dalam benak tuh takut nyerang gitu, ngedobrak itu. Nyebrak masuk rumah maksudnya. Takut itu. Enggak, jangan takut, cenah kita haula aja, cenah kita biarkan aja gitu ya. Gitu kan. Dia juga cenah kalau menyiru rasa manusia mah dia juga takut, apalagi di sana kan udah ada penerangan gitu kan. Jadi dia cuma lewat doang gitu. Kalau untuk ini teh kayak babi hutan, monyet-monyet, kera-kera masih ada nggak di sini? Kalau kera itu tiap hari. Tiap hari. Ini makanya jadi saya nggak bisa pergi jauh juga kan, kadang dia kelaparan.
naik ke hutan, jadi tanaman kita tuh dimakan. Suka ngambil apa sih teh ke sini teh? Di sini singkong, Oh, singkong. apa itu ubinya, boled gitu. Oh, suka jagung. makanin kera. Itu Banyak nggak teh? pisang, banyak dari banyak. itu dari arah Dari Cirampling. sana Kabuyutan itu teh. Itu mah mungkin lah penduduk hutan mungkin. Oh gitu. Penguasa hutan sini. Kalau babi ya masih ada juga babi Masih juga. ada. Saya malah kepergok Oh, sama pernah ketemu teh? Pernah ininya apa taringnya ya. Babinya udah tua banget gitu kan. Kebetulan kalau pagi anak sekolah gitu ya, saya ngambil apa kayu bakar gitu buat apa ngapiin itu gula aren ya. Suami ngambil rumput gitu. Pas kebetulan saya sendiri dari saya lagi melamun itu dari atas gitu ya, lagi enak jalan kaki gitu. Pas di depan ada babi itu. ada babi itu. Babi takut, saya takut. Pas saya bilang ke suami udah disaut. Pak, saya ketemu tadi sama babi itu Pak, coba babinya besar banget, hitam gitu. Apa babi itu babi hutan Pak, apa babi ngepet kata saya itu. Masa babi ngepet kata suami pagi-pagi begini kata. Kesiangan maksudnya teh. Gitu. Mungkin itu macam karena apa sering ada orang yang itu nangkap babi ya, pemburu gitu. Mungkin dia ya mah kagebah gitu. Menghindar dari pemburuan itu gitu. Jadi pas kamu lewat mungkin dia juga kaget. Pas saya kaget, babi juga kaget. Teteh lompat apa lari gimana teh? Ya karena babinya ke atas, saya ke bawah. Oh gitu. Jadi pada paniknya gitu teh. Gitu. Ya udah sambil panik sambil Kalau malam suka ada yang datang nggak babinya teh? Kalau malam nggak ada, alhamdulillah gitu. Cuma ada, ya? Suara-suara itu doang gitu. Iya. Teh kita break dulu ya teh ya.